Halo Gabuters, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Kembali di RN Movie, masih bersama dengan saya Rana. Kali ini saya akan membahas sebuah alur film tentang agen khusus yang hendak pensiun, namun terpaksa kembali beraksi demi menyelamatkan anak dan cucunya yang diculik. Baik tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo, mari kita lalajo. Berlatar di sebuah tempat di Amerika Serikat, terlihat seorang aktivis politik yang bernama Sofia sedang berbicara tentang kesetaraan ras dan juga kesetaraan perempuan di depan publik. Ketika ia pulang dari acara tersebut dan baru saja turun dari mobil, tiba-tiba ia ditabrak oleh sebuah mobil dari belakang. Sorry about that. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan seorang agen khusus yang bernama Travis Block, yang mana ia bertugas untuk melindungi para agen yang sedang berada dalam penyamaran. Dan setibanya ia di sebuah tempat, ia melihat sekelompok orang yang mengepung sebuah rumah yang dimana ternyata di dalam rumah tersebut terdapat seorang agen yang bernama Davidson. Davidson terjebak di sana karena ia secara tak sengaja telah membunuh salah seorang dari kelompok tersebut. Kemudian dengan kecerdasannya, Travis berusaha mengalihkan perhatian dengan sebuah ledakan di tempat lain, agar ia kemudian bisa dengan mudah menyelamatkan Davidson keluar dari tempat itu. Dan setelah berhasil menyelamatkan David, Travis pun menemui dan melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya yang bernama Gabriel Robinson atau Gabe. Gabe sendiri menghargai atas kinerja Travis. Travis sendiri memiliki seorang putri yang bernama Amanda dan cucu kesayangannya yang bernama Natalie. Diketahui Amanda sendiri adalah seorang single parent karena ditinggal pergi oleh suaminya bersama wanita lain. Di sini Travis memberitahukan kepada Amanda tentang rencananya yang ingin pensiun dari pekerjaannya saat ini. Dan ia berniat untuk menghabiskan lebih banyak waktunya bersama Amanda dan juga Natalie. Di tempat lain di sebuah kantor media terlihat seorang wartawan wanita yang bernama Mira sedang berdebat dengan rekannya yang bernama Jake mengenai kasus kematian seorang wanita yang bernama Sofia yang terlihat di awal film tadi. I've been writing about her for over a year because she was the voice of her generation. Couldn't use his real name. Who's to say? If we don't post something and make it news. Mira meyakini bahwa tewasnya Sofia itu merupakan pembunuhan berencana. Sedangkan Jack sendiri menganggap bahwa itu merupakan sebuah kecelakaan. Di luar kantor terlihat dua petugas kepolisian mendatangi sebuah mobil yang terparkir sembarangan. Yang mana di dalam mobil tersebut terlihat seorang pria bersenjata yang bernama Dusty. Dan sesaat akan diamankan, tiba-tiba Dusty menyerang petugas tanpa alasan yang jelas. Namun akhirnya petugas lainnya dapat mengamankannya dan akhirnya ia dimasukkan ke dalam sel. Di sini terungkap bahwa Dusty merupakan agen FBI yang sedang menyamar. Dusty sendiri terlihat sangat khawatir dan nampak sedang memikirkan sesuatu. Dan dengan bantuan Travis, Dusty berhasil dikeluarkan dari sel tersebut dan akan dibawa menuju atasannya. Namun saat di perjalanan, Travis mampir dahulu ke sekolah Natalie untuk menjemputnya. Sementara itu di luar sekolah, Dusty yang diborgol terlihat sedang berusaha membukakan borgol itu dengan meminta bantuan kepada seorang anak di sana. Dusty pun berhasil kabur dari sana menggunakan truk curiannya, yang mana hal tersebut diketahui oleh Travis, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi.
Di tengah kejar-kejaran tersebut, Dusty memberitahu Mira bahwa dia memiliki info penting tentang kematian Sofia untuk dipublikasikan, yang mana hal tersebut tidak bisa ia bicarakan melalui telepon. Dusty pun meminta Mira untuk menunggunya di depan kantor. Namun tiba-tiba, akhirnya Dusty pun berlari untuk menemui Mira yang sudah menunggunya. Namun sebelum sempat mengatakan informasi tersebut, Travis sudah berada di sana. Travis pun cukup dibuat terheran-heran dan bingung dengan apa yang telah terjadi kepada Dusty. Singkat cerita, malam pun poek. Terlihat Travis sedang berada di kediaman Gabe. Travis mengatakan kepada Gabe bahwa ia berencana pensiun dari pekerjaannya. Dan Gabe pun menyetujuinya. Namun ia memberikan syarat kepada Travis untuk menangkap Dusty. Spend more time with your granddaughter. Kemudian Travis mendatangi rumah Mira. Travis mengajak Mira untuk bekerja sama, yang mana jika Dusty menghubungi Mira, Mira harus menghubungi Travis. Awalnya Mira menolak, namun setelah mengetahui siapa Travis, ia pun tak bisa berkata-kata. Keesokan harinya terlihat Travis sedang memasang CCTV di depan rumah Amanda. Yang mana hal itu tentu membuat Amanda tidak senang. Di kantor FBI terlihat Gabe memerintahkan 2 anak buahnya untuk membunuh Dusty. Hingga saat Dusty mengambil sebuah data di rumahnya, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan 2 agen tersebut. Dusty, we don't want you to land. Namun beruntungnya Dusty berhasil lolos dari 2 agen tersebut. Singkat cerita, pagi pun caang. Mira mendapat telepon dari Dusty yang mengajaknya untuk bertemu. Kemudian Mira pun pergi dengan motor metiknya yang tanpa dia sadari ternyata Travis telah memantaunya lalu kemudian mengikutinya dari belakang. Sesampainya di tempat pertemuan, Mira dan Dusty terlihat sedang membicarakan sesuatu. Dan di saat yang bersamaan ternyata Travis pun sudah berada di tempat itu. Kemudian Dusty yang menyadari adanya Travis di sana, ia pun berusaha kabur dari tempat itu. Sampai saat Dusty lolos dari Travis, Travis mengatakan kepada Dusty bahwa jika dia membelot, ia akan dihukum selama 30 tahun penjara. Namun Dusty menjawab bahwa ia sudah tak tahan menjadi seorang anggota FBI yang ditugaskan membunuh warga sipil yang tak bersalah di bawah perintah Gabe. Dan hal itulah yang membuat Dusty kini ingin mengungkap semua kejahatan Gabe. Mendengar hal itu, Travis pun semakin dibuat bingung dengan perkataan Dusty. Namun saat Dusty hendak pergi dari sana, tiba-tiba setelah membunuh Dusty, mereka lalu mengambil flash disk dari saku baju Dusty kemudian pergi. Setelah pemakaman Dusty selesai, Gabe datang menemui Travis dan memintanya untuk tetap fokus bekerja dan melupakan perihal Dusty. Kemudian Travis menemui Mira untuk melihat catatan yang telah diceritakan oleh Dusty. Mira mengatakan bahwa Dusty menceritakan tentang operasi Unity yang dilakukan oleh FBI, yaitu sebuah operasi untuk membunuh warga sipil yang menentang terhadap pemerintah. Dan ternyata Travis sendiri pun tidak tahu mengenai hal tersebut. Travis kemudian mengungkapkan bahwa Gabe merupakan sahabat baiknya sejak dulu, dan ia banyak berhutang budi kepada Gabe, yang mana Gabe lah yang telah memberinya pekerjaan sebagai agen khusus yang bertugas untuk melindungi agen FBI yang sedang menjalankan misinya. Namun selama ini ia tidak pernah mengetahui ataupun diberitahu oleh Gabe tentang operasi Unity tersebut. Singkat cerita, Travis pun menemui Gabe untuk menanyakan tentang operasi Unity. Gabe pun mengakui dengan adanya operasi tersebut. It's not your place to know. Right, you are killing innocent people. You're running your own secret program. Having this conversation. Oh yes, we are. Kemudian ia mengungkit jasanya terhadap Travis, yang mana hal itu tentunya membuat Travis murka dan kemudian ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya saat itu juga. Sementara itu di lain tempat, Jack merilis berita tentang Dusty yang mana berita itu belum cukup lengkap untuk dipublikasikan.
Di samping itu, Jack pun tidak tahu kalau hal tersebut juga sangat berbahaya untuk dirinya. Hingga saat dalam perjalanan sepulangnya ia kerja, ia pun harus tewas oleh anak buah suruhan Gabe. Okay, Drew? I don't know. Setelah membunuh Jack, anak buah Gabe ini membakar mobil Jack agar seolah-olah telah terjadi sebuah kecelakaan. Atas kejadian tersebut, Mira semakin meyakini bahwa kejadian itu bukanlah kecelakaan, melainkan sudah direncanakan sama seperti kematian Sofia. Dan Mira sangat yakin bahwa dalang dari semua ini adalah pemimpin FBI yaitu Gabe. Namun sang sahabat menyarankan agar Mira menghentikan untuk menyelidiki kasus ini, karena bisa saja nasib Mira sama seperti Sofia ataupun Jack. Di tempat lain, Travis mencoba menghubungi Amanda, namun sama sekali tidak ada jawaban. Merasa bahwa ada yang tidak beres, Travis pun mendatangi rumah Amanda. Dan benar saja, anak dan cucunya itu tidak ada di sana. Kamera CCTV yang ia pasang pun sudah hancur. Travis pun mencoba menghubungi rumah sakit tempat Amanda bekerja hingga mendatangi sekolah Natalie. Namun ia tidak juga mendapatkan petunjuk tentang keberadaan mereka. Kemudian Travis menemui Gabe dan menanyakan tentang keberadaan anak dan cucunya. Namun Gabe sendiri menyangkal pertanyaan Travis tersebut, lalu Travis mengatakan jika Gabe terlibat dalam penculikan keluarganya, maka ia akan membutuhkan lebih banyak orang untuk melawannya. Malam harinya Mira mengajak Travis untuk bertemu dan memintanya untuk membuat pernyataan tentang kejahatan Gabe. Namun Travis mengatakan bahwa tidak cukup dengan pernyataan, bahwa mereka membutuhkan bukti. Dan seketika Travis teringat dengan berangkas milik Gabe yang pernah ia lihat di rumahnya tempo hari. Yang kemungkinan besar data yang Gabe curi dari Dusty berada di dalam berangkas tersebut. Travis pun kemudian kembali ke rumah untuk mempersiapkan senjatanya. Namun di saat yang bersamaan, Gabe mengirimkan anak buahnya untuk membunuh Travis. Setelah mencari Travis ke beberapa ruangan, mereka tidak juga menemui Travis. Dan ternyata Travis sudah berada di luar dan langsung meledakkan mobil anak buah Gabe. Setelah itu, Travis langsung pergi ke rumah Gabe dan meminta Gabe untuk memberikan flash disk yang telah ia rebut dari Dusty. Namun ketika Travis memeriksa file tersebut, Gabe berhasil kabur dari sana. Dan kemudian ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Travis. Mengetahui hal itu, Travis pun segera mengatur strategi. Dan kemudian terjadilah baku tembak. Travis pun berhasil menghabisi anak buah Gabe. Keesokan harinya, Mira terlihat memasuki sebuah penginapan tempat di mana Travis bersembunyi. Di sana mereka pun membuka file yang Travis dapatkan yang ternyata berisi video pengakuan Dusty. Dan terungkap ternyata Dusty merupakan agen yang ditugaskan untuk mendekati Sofia untuk memata-matainya. Namun seiring berjalannya waktu, Dusty malah benar-benar jatuh cinta kepada Sofia. Hingga akhirnya Gabe yang takut Dusty akan membocorkan kejahatannya kepada Sofia, ia lalu membunuh Sofia. Yang mana hal itu membuat Dusty marah besar. Yang kemudian ia memutuskan akan membongkar semua kejahatan Gabe. Namun sayangnya ia juga harus tewas dibunuh Gabe. Beberapa hari kemudian terlihat Gabe baru saja pulang dari kantornya dan masuk ke dalam mobilnya. Sesaat setelah masuk ke dalam mobilnya tersebut, ia pun dikagetkan oleh Travis yang berada di sana dan menyupiri mobilnya. Kemudian di perjalanan terjadilah percakapan yang mengakibatkan baku tembak. Yang mana tentunya adalah hal mudah bagi Travis untuk menaklukkan Gabe. Kemudian Travis menekan Gabe untuk mengakui semua kejahatannya serta memberitahukan keberadaan keluarganya.
Dan karena terdesak, Gabe pun menuruti semua kemauan Travis. Dan setelah itu terbitlah sebuah berita tentang penangkapan Gabe atas kasus pembunuhan dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang mana berita tersebut dibuat oleh Mira atas bantuan Travis. Di akhir film, Travis pun berjumpa dengan anak dan cucunya. Dan ia pun bisa menghabiskan waktu bersama mereka dengan lebih tenang. Hi, Dad. Hey, sweetheart. Wanna go home? I do. Me too. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga kalian semua terhibur. Saya Rana bersama seluruh jajaran yang bertugas pamit undur diri dan salam RN Movie.